Ibadah kita pada saat ini diadakan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi serta menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Daripadanya lah damai sejahtera mengalir atas kita sekalian. Amin. Tuhan, izinkanlah kami pada saat ini untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya, dan kiranya Allah Roh Kudus mencelikkan mata rohani kami sehingga kami boleh melihat kebenaran firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dalam Kejadian pasalnya yang keempat, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Suatu kali seorang guru sekolah minggu mendapat pertanyaan dari murid sekolah minggu,
Pertanyaannya demikian, mengapa korban persembahan Kain kok tidak diterima sedangkan persembahan Habil diterima? Guru sekolah minggu ini ternyata terlalu kreatif, padahal dia sebenarnya kurang paham dengan pertanyaan tersebut. Ia menjawab demikian, aroma daun yang terbakar itu tidak enak, tetapi aroma daging yang dibakar itu harum dan enak. Dan Tuhan lebih suka dengan aroma yang menyenangkan hidungnya. Apakah penjelasan ini benar? Jelas salah. Mari kita melihat apa kata Alkitab tentang hal ini. Mengapa persembahan Kain ditolak oleh Allah? Untuk menjelaskan tentang hal ini atau tentang pertanyaan tersebut, dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama mengaitkan penerimaan dan penolakan Allah terhadap persembahan itu dikaitkan dengan produk yang dipersembahkan, barang yang dipersembahkan. Jadi Allah mengindahkan persembahan Habil karena dia mempersembahkan lemak-lemak dari anak sulung kambing dan dombanya, sedangkan Kain mempersembahkan hasil tanahnya. Namun apakah yang salah dari persembahan hasil tanah, dan apa yang membuat daging dan lemak lebih disukai Allah? Pada saat itu belum ada aturan tentang produk atau barang atau korban apa yang boleh dan tidak boleh dipersembahkan kepada Allah. Kalaupun mau mengikuti hukum Musa, mempersembahkan hasil tanah sebenarnya tidak menyalahi aturan. Kita bisa membacanya di dalam Ulangan 26 ayat yang kedua, dikatakan, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Berarti tidak ada masalah dengan persembahan hasil tanah. Atau mungkin karena Habil mempersembahkan yang sulung sedangkan Kain tidak. Alkitab tidak mengatakan demikian. Jikalau memang penulis Kejadian mau menekankan hal itu, maka tentunya akan ada kalimat, tetapi Kain tidak mempersembahkan hasil pertamanya. Apakah mungkin karena Habil memberikan persembahan dengan kualitas terbaik, yaitu lemak-lemak, sedangkan Kain memberikan yang kurang baik, hanya sebagian hasil tanahnya? Mempersembahkan sebagian hasil tanah itu berbicara tentang kuantitas, bukan kualitas. Sama halnya, Habil juga mempersembahkan sebagian dari ternaknya, bukan seluruh ternaknya. Apakah karena bau lemak yang dibakar itu lebih enak, lebih harum daripada hasil tanah? Ya, emang benar begitu sih. Tetapi itu hanyalah standar atau selera manusiawi yang diproyeksikan kepada Allah, sehingga Allah digambarkan lebih suka makan daging daripada sayuran. Kelompok yang kedua memberikan penjelasan bahwa persembahan itu diindahkan atau tidak lebih ditekankan pada si pemberi atau orang yang memberi persembahan dibandingkan produk persembahan atau barang atau korban yang dipersembahkan itu sendiri. Seperti yang disampaikan di dalam Yesaya pasal 1 ayat ke-13, dikatakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Allah merasa jijik dengan persembahan bangsa Israel karena sambil mereka memberikan persembahan, mereka juga melakukan kejahatan dan ketidakadilan. Dari luar mereka tampak seperti orang-orang yang berbakti, melaksanakan liturgi ibadah, melaksanakan liturgi penyembahan, tetapi hati mereka tidak menyembah Allah. Demikian juga dengan kisah Kain. Persembahannya tidak diterima Allah. Karena apa? Karena hati dan pikiran Kain dari awal sudah dipenuhi dengan dengki dan iri. Itu terlihat dari apa yang dilakukan oleh Kain, di mana Kain lebih memilih untuk membunuh adiknya daripada mengintrospeksi diri setelah persembahannya tidak diterima oleh Allah. Dikatakan dalam ayat yang keempat, Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Kita melihat di sini dikatakan Habil dan korban, Kain dan korban. Ini berarti Allah pertama-tama melihat pada orangnya, setelah itu persembahannya. Secara tepatnya, Tuhan memperkenan orang yang memberikan persembahan tersebut, barulah Tuhan berkenan menerima korban yang dipersembahkannya. Dari sini kita dapat melihat bahwa Allah tidak berkenan pada pribadi Kain yang akhirnya berdampak pada
tidak diterimanya korban yang dipersembahkannya. Mari kita melihat ayat selanjutnya di ayat yang ke-7. Dikatakan Allah berkata kepadanya, "Apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Dengan kata lain, justru karena Kain tidak berbuat baik, maka Tuhan tidak berkenan pada persembahannya. Sebenarnya Tuhan itu raja di atas segala raja. Tuhan adalah sang pencipta segala sesuatu di bumi ini, dan Tuhan tidak membutuhkan apapun dari kita manusia. Jadi perhatiannya bukanlah pada soal persembahannya, barang yang dipersembahkannya, tetapi yang diperhatikan Tuhan adalah pribadi orang yang memberikan persembahan. Mari kita baca di 1 Samuel 15 ayat yang ke-22, dikatakan, "Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan suara Tuhan itu lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang sama. Dalam Matius 9 ayat 13 dikatakan, "Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini, yaitu yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan apa? Bukan persembahan." Tuhan dapat melihat kedalaman hati seseorang. Tuhan tahu Kain orang yang seperti apa. Itulah sebabnya Allah tidak berkenan kepada persembahannya, karena Allah tidak berkenan kepadanya, kepada pribadinya, dan pada apa yang dilakukannya. Dari apa yang Kain lakukan kemudian, kita tahu bahwa perilakunya sungguh tidak baik. Dia marah terhadap Allah dan Habil. Kita menemukan hal yang sangat istimewa di sini, di mana Kain dan Habil kedua-duanya berasal dari orang tua yang sama. Sama-sama anak, namun sifat mereka sangat berbeda. Gambaran tentang dua orang anak sangat sering muncul di dalam Alkitab. Misalnya, kita melihat tadi Kain dan Habil. Allah berkenan kepada Habil dan tidak kepada Kain. Kita melihat lagi Esau dan Yakub. Allah berkata, "Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau." Dalam Perjanjian Baru juga Yesus berbicara tentang perumpamaan dua anak dan perumpamaan anak yang hilang dan saudaranya, yaitu si bungsu dan si sulung. Kedua-duanya mempunyai sifat yang berbeda. Yang satu menyenangkan Allah dan yang satu lagi tidak menyenangkan Allah. Dari sini Allah ingin memberitahu kita bahwa walaupun kita semua adalah sama-sama anak-anak Tuhan, tetapi sikap hati dalam memberikan persembahan atau dalam melayani Tuhan berbeda-beda. Maka dari itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima oleh Tuhan. Sebenarnya Allah menggunakan prinsip tentang dua anak dengan penampilan yang sama, namun dengan sifat dan sikap yang berbeda ini sebagai satu peringatan untuk kita. Allah juga menggunakan gambaran lain, misalnya kambing dan domba. Perumpamaan 10 gadis, 5 yang bijaksana dan 5 lagi yang bodoh. Perumpamaan lalang dan gandum, dan perumpamaan rumah dengan 2 macam dasar, yaitu batu dan pasir. Semuanya ini untuk memperingatkan kita. Dengan memakai gambaran yang berbeda-beda, Allah memberitahu kita prinsip yang sama, yaitu apa? Kedua-duanya Kristen, kedua-duanya anak Tuhan, tetapi mereka adalah orang yang berbeda jenis sikap hatinya terhadap Tuhan. Bagaimana dengan kita? Di posisi manakah sikap hati kita kepada Tuhan? Di posisi manakah sikap Tuhan terhadap persembahan kita? Marilah kita belajar dari Habil. Habil sungguh mendapatkan hal yang berharga. Dia mendapatkan pujian dari Tuhan. Tuhan masih menyebutkan namanya sampai ribuan tahun kemudian. Kita dapat melihatnya dalam Matius 23 ayat yang ke-35. Dikatakan, "Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habil, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekhia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah." Habil masih diingat dan disebut sebagai orang benar. Kitab Ibrani pasal 11 adalah daftar nama orang-orang yang beriman, dan Habil adalah orang yang pertama disebut. Ibrani 12 ayat yang ke-24 dikatakan, "Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil." Dan bahkan Alkitab ingin membandingkan darah Yesus dan darah Habil. Allah selalu mengingat Habil dan terus menyebutkan tentang dia. Dia tidak mendapat apapun dari dunia ini,
dan bahkan menderita, namun dia mendapat hal yang paling berharga, yaitu Allah mengingat dia. Sebagai penutup, melalui kisah Kain dan Habil ini kita dapat belajar siapa Tuhan kita sebenarnya, dan bagaimana seharusnya kita meresponi firman Tuhan. Tuhan menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan lebih menyukai pengenalan akan Dia, lebih daripada korban-korban persembahan. Tuhan juga ingin agar kita memberikan persembahan berdasarkan sikap hati yang benar kepadanya. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui persembahan-persembahan hidup kita berikutnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh melihat akan kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang persembahan Kain dan Habil. Dan dari sini ya Tuhan, kami boleh belajar mengenai siapakah Allah kami yang kami sembah, yang tidak bisa kami bohongi dan tidak bisa kami berpura-pura untuk melakukan sesuatu yang terlihat baik secara manusia, tetapi tidak bagi Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan untuk dapat merespon firman Tuhan dengan benar, sehingga kami boleh sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, di mana Tuhan lebih menyukai kasih setia daripada korban persembahan yang kami persembahkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan lebih menyukai kami mengenal Tuhan lebih dekat daripada kami memberi banyak persembahan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan setiap kami, dan biarlah setiap jemaat juga senantiasa, dan biarlah setiap jemaat juga diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini, dan bukan hanya berkat jasmani tetapi juga berkat rohani yang boleh memberikan kekuatan, kesehatan baik jasmani maupun rohani kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah syafaat kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang Tuhan, kami minta turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang telah mengikuti ibadah ini, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, berkat kemurahan, kekuatan, kesehatan, kelimpahan dari Bapa yang di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai dan tinggal dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, dalam aktivitas kita, dalam pelayanan kita, dalam segala apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat.
bersama dengan Tuhan Yesus Kristus akan dibuatnya berhasil nama Yesus yang kita tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih.